Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Khairul Umam di mata kuliah Analisis dan Desain Berorientasi Objek. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang bagaimana cara memodelkan bisnis menggunakan use case diagram. Nah, selain menggunakan use case diagram, kita masih bisa menggunakan diagram yang lain untuk memodelkan suatu bisnis, tapi tentu dengan tujuan yang berbeda. Hari ini kita akan berbicara tentang activity diagram untuk memodelkan proses bisnis. Baik, seperti yang tadi saya katakan bahwa di minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang pemodelan bisnis tapi menggunakan use case. Hari ini kita lanjut ke bagian kedua menggunakan activity diagram. Oke, sebelumnya saya ingin merefresh kembali dulu ya use case yang sudah kita gambar di minggu lalu. Kita kemarin kan masih menggunakan contoh dari perangkat lunak Livir gitu untuk jual beli buku. Setelah dianalisis kan ternyata ada beberapa sub bisnis di sana, tetapi yang akan diotomasi atau yang akan dikembangkan adalah bisnis untuk pembelian buku dan penjualan buku. Sementara yang lain tidak gitu ya, ditandai dengan bendera seperti ini. Nah, dengan use case itu kan kita bisa memodelkan bisnis, tetapi hanya bisa menunjukkan siapa yang melakukan apa di sini. Ya, dalam artian kita tahu bahwa yang menjual dalam proses jual buku itu yang terlibat pasti adalah customer yang membeli bukunya dan juga clerk atau SPG-nya lah gitu ya di sana yang mungkin jualan staffnya yang menawarkan buku ke customer. Yang dalam hal ini nanti kalau kita ubah ke dalam perangkat lunak bisa jadi ini si worker clerk ini jadi berubah jadi sebuah sistem gitu ya, sistem penawaran otomatis misalnya begitu. Oke, dan juga di sini kita tahu bahwa aplikasi ini bisa digunakan oleh si manajernya, acquisition manajernya untuk mencari buku, membeli buku yang mungkin stoknya habis gitu ya. Jadi dia nyari ke publisher. Oke, dari sini kita tahu bahwa itulah yang bisa dikerjakan oleh Livir gitu ya. Siapa melakukan apa. Oke. Tetapi di sini kan dia belum menunjukkan detail aktivitas setiap aktor. Kadang kita mungkin akan bertanya-tanya di sana. Itu kalau mau jualan buku itu dalam bisnis ini prosedurnya atau langkah-langkahnya seperti apa? Nah, itu yang harus dijelaskan. Oke. Nah, di sanalah peran dari business activity diagram. Jadi nanti dengan menggunakan business activity diagram, kita bisa mendetailkan aktivitas dari tiap aktor. Ya, siapa melakukan apa itu dilakukan setelah apa dan atau sebelum apa begitu ya. Dan langkah-langkahnya seperti apa atau ada mungkin keputusan yang harus dibuat di sana. Oke. Dengan menggunakan business activity diagram ini kita jadi tahu apa saja yang dikerjakan pada suatu use case. Kalau tadi kan kita tahu, beli buku, jual buku. Nah, beli buku, jual buku ini ngapain aja di dalamnya kan kita nggak tahu. Nah, dengan activity diagram kita tahu dia apa sih yang dikerjakan di sana, gitu ya. Dan juga dengan menggunakan activity diagram ini kita bisa membedakan aktivitas antar aktor. Jadi siapa melakukan apa itu benar-benar lebih detail lagi dalam satu use case ini. Kalau tadi kan kita tahu jual buku aja yang terlibat adalah customer dan clerk-nya tadi lah, si customer-nya ngapain, si clerk-nya ngapain itu masih belum dijelaskan. Nanti kita akan memanfaatkan swim lane di sana, garis pemisah gitu ya, yang menggambarkan mana customer, mana clerk atau mana pihak yang lain, sehingga kita benar-benar tahu siapa yang bertanggung jawab pada setiap aktivitas di dalam sub bisnis tersebut. Oke. Refresh lagi aja ya. Dulu kita pernah membahas ini saat review software modeling bahwa untuk untuk notasi-notasi di dalam activity diagram itu sama saja seperti activity diagram yang umum begitu. Oke. Yang pasti nanti di sini akan menggambarkan aktivitas-aktivitas pada proses bisnis utama suatu perusahaan, bukan menggambarkan sistem, oke? Tentu serta dengan siapa yang terlibat. Sekali lagi kita masih berbicara tentang pemodelan bisnis. Kita tidak sedang berbicara tentang sistem yang dikembangkan oleh developer nantinya. Oke, jadi yang digambarkan nanti tetap aktivitas pada proses bisnis utama. Oke. Kemudian
Satu activity diagram, dalam artian satu paket activity diagram itu nanti akan mendetailkan satu use case. Tadi kita ada 2 use case yang akan di otomasi, ada yang by book sama sell book. Jadi by book itu nanti ada satu activity diagram sendiri, satu paket, dan sell book itu juga ada satu activity diagram tersendiri. Oke. Contohnya begini. Jadi kalau misalnya kita pecah yang sell book tadi, menjual buku, itu bisa kita detailkan dalam bentuk activity seperti ini. Anda bisa lihat di sini yang terlibat adalah customer dan Craig yang yang sudah jelas terlihat di dalam use case. Coba kita bisa lihat bahwa bisnis atau sub bisnis jual buku itu, sell books itu dimulai dari sisi customer yang memesan buku, begitu kan ya? Saya mau beli buku XYZ dong, gitu kan ya? Kemudian pesanan ini didata oleh Clegg atau petugas pelayan gitu ya di sana ya. Setelah didata oleh si Clegg nanti akan memberikan informasi ketersediaan dan total harga yang harusnya dibayarkan oleh customer yang ingin membeli buku tersebut. Oke, kalau sudah fix ya berarti customer kan tinggal bayar gitu ya, urutannya kan gitu. Nah, setelah itu, ternyata dalam perkembangannya sistem ini nanti akan terlibat dengan pembayaran menggunakan kartu kredit misalnya begitu. Padahal di use case-nya ini kan tadi belum terbaca ya, tapi ternyata dalam perkembangannya kita butuh operator kartu kredit. Operator kartu kredit itu bisa diartikan banknya atau pokoknya yang menyediakan layanan kartu kredit gitu ya. Si customer pengen bayar pakai kartu kredit, berarti harus dikonfirmasi dulu pembayarannya oleh si operator begitu ya. Kalau sudah selesai, barulah Clegg ini yang mengirim bukunya dan selesai. Oke, notasinya umum ya. Kalau yang bundar seperti ini berarti mulai, bundar ada lingkaran di luarnya ini berarti selesai. Yang kota elipsis atau oval begini itu adalah aktivitinya, sementara tanda panah adalah alur dari aktivitas. Nah, swim lane ini garis yang di atasnya ini ada nama orang-orangnya atau nama aktornya ya. Oke, bisa kita lihat kembali bahwa ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 aktivitas ini sebetulnya merujuk ke satu sub bisnis utama, yaitu jual buku. Jadi jual buku dimulai dari pemesanan buku dan diakhiri dengan pengiriman buku itu. Oke, apakah ini sudah selesai? Oke, mungkin saja pada saat analisisnya juga nanti, kalau kita lihat tadi itu kan ini kan kondisi ini kita sebut saja kondisi normalnya. Ternyata setelah digambar seperti ini, kita sebagai developer, kita sebagai sistem analis tahu mungkin ada kondisi lain yang terjadi di dalam alur ini, nggak selurus ini gitu ya. Maka kita bisa melakukan perkembangan lagi. Dalam perkembangannya itu mungkin kita akan menemukan percabangan di sana. Oke, seperti ini. Percabangan kan disimbolkan dengan belah ketupat ya, atau diamond, mungkin ada yang nyebutnya diamond. Ternyata prosesnya begini. Sampai dengan dikonfirmasi pembayaran itu mungkin buku yang dibeli itu ternyata ada yang tidak tersedia gitu ya. Some books missing gitu ya. Oh ini si Pak Fulan ini pengen beli buku XYZ, ABC sama XYZ, tapi yang ABC nggak tersedia ini gitu ya. Saya pesenin dulu dah gitu, kata Clegg ya. Saya pesankan dulu dari supplier, dari publisher atau dari penerbitnya. Nanti kalau ada di publisher akan mengirim bukunya ke si Clegg lagi. Setelah diterima baru dikirimkan ke customer, begitu ya, seperti tadi. Atau kondisinya kayak tadi normal ya, semuanya sudah tersedia, berarti dia langsung ke sini, langsung kirim kayak tadi gitu. Oke, jadi di dalam activity diagram yang memodelkan bisnis, kita juga bisa menggambarkan percabangan kondisi atau percabangan alur di sana. Oke, tetap sama seperti activity diagram yang dulu pernah Anda pelajari di software modeling. Oke, ya. Kalau percabangan seperti ini, decision seperti ini perlu Anda ketahui bahwa ini berarti alurnya hanya berjalan ke salah satu jalur dari 2 atau lebih pilihan.
Jadi bisa 2, 3, 4 atau berapapun ya keluar dari sini. Tetapi alurnya dalam satu kesempatan itu hanya berjalan satu. Gitu. Nggak bisa berjalan kedua arah langsung. Dalam artian kalau kasusnya begini tadi, si Fulan, katakan si customer ini mungkin mengalami harus nunggu dulu. Dia sudah bayar tapi dia kemudian harus nunggu dulu. Nunggu karena ada buku yang belum komplit gitu ya. Sehingga nggak dikirim-kirim dulu bukunya tapi masih dibelikan dulu dari publisher. Atau memang bukunya ada semua sehingga dia sudah langsung bisa dikirim saat itu juga. Ada kondisi begitu. Oke. Jadi untuk kondisi yang memilih gitu ya. Namanya memilih kan salah satu aja, jangan semuanya. Kalau semuanya sih bukan milih namanya gitu ya. Itu kita akan menggunakan decision seperti ini. Oke. Di suatu kondisi juga mungkin ada kegiatan yang percabangan tetapi yang kita lakukan secara bersamaan atau kita sebut juga dia sebagai paralel ya, paralelisasi di dalam proses bisnis. Itu juga mungkin. Contohnya begini. Setelah kita analisis lagi tadi, ceritanya kita analisis ternyata di Liver atau di software ini saat terjadi pembayaran ngapain sih harus nunggu semua bukunya komplit baru dikirim, kan kasihan customer gitu kan ya. Bisa aja kita kirim dulu buku yang ada, nanti yang nggak ada ya kita pesenin baru kita kirim nyusul gitu. Oke, diambil keputusan seperti itu. Maka berarti untuk kasus seperti itu ini gini, kita akan melakukan forking ya. Forking itu bercabang tapi dilakukan secara bersamaan gitu ya. Logonya seperti ini atau notasinya seperti ini. Jadi ada kemungkinan buku langsung dikirim gitu ya, setelah pembayaran dikonfirmasi, buku langsung dikirim. Buku yang mana? Buku yang ada di dalam stok atau yang memang lagi tersedia gitu ya. Dikirim dulu lah yang ada. Terus kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya ada yang nggak ada kayak tadi tuh, dipesankan dulu dari supplier, kemudian supplier ngirimkan lagi ke toko, baru toko itu mengirimkan buku yang missing book, buku yang belum tersedia tadinya. Jadi nanti customer akan menerima 2 kali gitu ya, akan menerima 2 kali pengiriman. Atau kalau memang ada ya udah langsung aja kayak tadi, jadi langsung dikirim send book in stock. Oke, jadi di sini di forking dipercabangkan. Kalau kayak gini nih dia pasti bisa berjalan di 2 arah ini. Jadi barengan gitu ya. Ngirim yang ada di stok atau ngecek dulu yang tadinya nggak ada gitu. Beda ya dengan yang decision. Yang decision ini tidak bisa berjalan 2 arah secara bersamaan. Anda harus peka di sana dalam menggambar activity diagram. Oke, yang ini disebut sebagai forking, yang ini disebut sebagai joining gitu ya. Nanti pasti akan kembali bertemu di satu jalur lah, intinya gitu. Intinya akan berakhir di posisinya customer. Oke. Begitu. Terus kenapa kita menggunakan business activity diagram ini? Ini nanti manfaatnya kita bisa kita bisa melihat, kan tadi sebelumnya kita kayak gini nih gambarnya. Setelah kita pecah lagi ke dalam activity diagram, ternyata kita baru sadar, oh aktornya kurang gitu ya. Kita lupa tadi memasukkan si publisher dan juga kita lupa memasukkan si credit card operator. Sorry. Gitu. Kita lupa ada dua aktor yang juga penting di sana sehingga kita bisa melakukan update terhadap use case diagram di pemodelan bisnis kita dengan menambahkan 2 aktor ini. Kita tahu bahwa tadi publisher terlibat di sale books dan juga credit card operator terlibat di sale books. Nanti ujung-ujungnya juga dia akan terlibat di buy books untuk yang publisher. Begitu. Jadi itulah guna dari business activity diagram. Baik, sederhana ya, simple, karena memang materi ini adalah materi pelengkap dari minggu yang lalu. Jadi untuk pertemuan kelima ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga dengan ini Anda bisa melengkapi pemodelan bisnis Anda menggunakan activity diagram. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.